Saudaraku yang dirahmati Allah, siapakah orang yang kaya itu? Kalau kita ditanya siapa orang yang kaya itu, maka mungkin jawaban kita adalah orang yang banyak hartanya. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, siapakah orang yang kaya itu? Kalau kita ditanya siapa orang yang kaya itu, maka mungkin jawaban kita adalah orang yang banyak hartanya. Orang yang penuh kemewahan dalam fasilitas hidupnya. Tapi sebenarnya laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukan orang kaya itu orang yang banyak hartanya, tetapi pada hakikatnya orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hati. Dalam artian menerima dengan ikhlas dan ridha apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita ingin kaya, maka pembanding kita itu harus pas. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang yang lebih tinggi derajat hartanya, posisi hartanya daripada kita. Maka kita tidak akan menjadi orang yang bersyukur. Tetapi carilah pembanding orang yang ada di bawah kita. Di saat kita duduk dengan orang yang ada di bawah kita, maka di situ kita akan merasakan kekayaan dan kita akan bisa menerima dengan ikhlas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Saat kita duduk dengan orang yang punya mobil, sedangkan kita tidak punya mobil, mungkin kita akan merasa miskin. Tapi saat kita duduk dengan orang yang punya sepeda, sedangkan kita sudah punya motor, maka kita akan menjadi orang yang kaya. Minimal rasa di dalam hati kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah untuk menjadi kaya itu, carilah pembanding yang sesuai dengan kita. Janganlah kita membandingkan diri kita di dalam masalah harta kita dengan orang yang lebih tinggi daripada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, begitu juga kalau kita ingin ganteng, kita ingin cantik, maka carilah pembanding orang yang ada di bawah kita. Ya. Gak perlu pakai skincare, gak perlu pakai bedak yang glowing-glowing yang harganya jutaan. Tapi di saat kita kepingin kelihatan putih, kepingin kelihatan bersinar wajah kita, duduklah dengan orang yang lebih gelap wajahnya daripada kita. Duduklah dengan orang yang lebih hitam daripada kita. Maka di situ kita akan nampak lebih putih, nampak lebih cantik dari orang itu. Maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, carilah pembanding yang sesuai dengan diri kita di dalam menakar kehidupan kita, di dalam masalah dunia atau masalah apapun yang ada di sekitar kita. Tetapi tidak dengan masalah ilmu. Kalau masalah ilmu, maka bandingkanlah diri kita dengan orang yang lebih tinggi keilmuannya daripada kita. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih rendah keilmuannya daripada diri kita. Di saat kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih rendah ilmunya daripada kita, maka kita akan merasa kalau kita itu pintar. Tetapi di saat kita duduk dengan orang yang ilmunya lebih tinggi daripada kita, ilmunya lebih mumpuni daripada kita, maka di situ nampaklah kebodohan kita. Maka akan termotivasi agar kita senantiasa belajar dan belajar dan belajar. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah ridho dengan kebodohan kita. Karena di antara penyebab manusia itu tidak menjadi orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ridho bil jahli, al-qanaatu bil jahli, menerima dengan kebodohannya. Jangan pernah kita mau menerima dengan kebodohan kita dalam artian teruslah belajar. Karena waktu tidak ada batasan untuk kita belajar itu. Kewajiban kita belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Semenjak kita dilahirkan, semenjak kita terlepas dari gendongan orang tua kita, sampai kita nanti masuk ke liang lahat, ke liang kubur. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita belajar dan terus belajar agar kita menjadi orang yang berguna,
orang yang bermanfaat, khususnya bagi diri kita pribadi dan umumnya juga bagi keluarga kita dan masyarakat kita. Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.